Aliansi Perjanjian Militer Negara-Negara Blok Timur atau yang lebih dikenal dengan nama Pakta Warsawa. Aliansi ini telah membuat negara-negara NATO selalu waspada dengan segala ancaman yang bisa datang kapan saja dari wilayah timur. Konfrontasi antara kedua aliansi militer terkuat di dunia ini telah menjadi bagian tak terpisahkan selama era Perang Dingin berlangsung. Meskipun begitu, tak banyak yang tahu jika Pakta Warsawa ini dibentuk lebih lambat daripada sang penentang utamanya di Barat. Pada awalnya, para petinggi Uni Soviet dan seluruh pemimpin negara-negara sosialis yang berada di Eropa Timur dan Tengah, mereka tak terpengaruh pada keputusan Blok Barat yang mendirikan Pakta Atlantik Utara alias NATO pada tahun 1949. Negara-negara di Blok Timur yakin jika perjanjian pertahanan bilateral yang telah ditandatangani Soviet dengan sekutu barunya, serta kehadiran militer dan alat tempur Soviet di negaranya sudah cukup untuk menjamin keamanan negara tersebut. Pada tahun 1951, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Joseph Stalin, muncullah seorang kepala staf kelompok pasukan Uni Soviet yang bertugas di Jerman Timur, yaitu Jenderal Sergei Stemenko. Ia mengusulkan pembentukan aliansi militer bagi negara-negara di Blok Timur. Namun usulan tersebut tak langsung disetujui oleh Stalin, karena Pakta Warsawa sendiri baru dibentuk setelah kematian dari Stalin. Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh negara-negara Barat pada 1954 telah menjadi pemicu dibentuknya aliansi militer bagi Blok Timur, di mana dalam perjanjian itu Republik Federal Jerman atau Jerman Barat disetujui keanggotaannya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, sebuah organisasi politik dan pertahanan di kawasan Eropa Barat yang terkenal sangat kuat. Bergabungnya Jerman Barat menjadi anggota NATO itu akhirnya dijawab Blok Timur dalam sebuah perjanjian persahabatan kerjasama dan bantuan bersama yang ditandatangani di kota Warsawa pada Mei 1955 oleh Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Albania, dan Jerman Timur. Dan dengan demikian, perjanjian ini sukses meresmikan berdirinya aliansi militer dan politik bagi negara-negara sosialis. Dalam perjanjian itu, seluruh pihak berkomitmen untuk saling membantu terkait ancaman militer, membentuk komando gabungan angkatan bersenjata, yang dengan kesepakatan bersama bisa ditugaskan untuk tugas komando, serta kegiatan lainnya yang diperlukan, demi memperkuat pertahanan, menjamin perbatasan yang tak bisa diganggu-gugat, serta mempertahankan diri dari kemungkinan agresi dari pihak Barat. Meski perjanjian itu telah menuliskan kesetaraan bagi semua negara anggotanya, namun kenyataannya sejak hari pertama hingga aliansi itu dibubarkan, peran kunci Pakta Warsawa selalu ada di tangan Uni Soviet. Selain itu, jabatan tertinggi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Gabungan negara-negara anggotanya juga selalu diisi oleh jenderal dari Uni Soviet. Sementara perwakilan dari negara lain sesuai aturannya hanya bisa menjabat sebagai wakil Kepala Staf saja. Sementara Amerika Serikat dengan bijak menghitung dan mendistribusikan beban keuangan demi mempertahankan NATO kepada setiap negara anggotanya. Namun sebaliknya, hampir semua biaya yang dibutuhkan oleh Pakta Warsawa ditanggung oleh Uni Soviet. Soviet telah menyumbangkan sekitar 45% biaya yang digunakan untuk keperluan komando gabungan. Sementara bagian Soviet dalam membiayai angkatan bersenjata gabungan dan infrastruktur militer Pakta Warsawa, jumlahnya bahkan melebihi 90%. Di sisi lain, pemerintah Soviet sendiri memang memandang aliansi Pakta Warsawa ini sebagai penyeimbang yang efektif untuk mengimbangi kekuatan NATO. Selain menjadi kebijakan luar negeri Moskow, Pakta Warsawa juga dijadikan instrumen untuk menyelesaikan krisis di kubu negara-negara sosialis. Namun Pakta Warsawa harus mengakhiri kiprahnya pada 1985, karena setelah bubarnya Uni Soviet, hal itu juga diikuti dengan runtuhnya rezim sosialis di Eropa Tengah dan Timur, serta penyatuan Jerman yang selanjutnya membuat eksistensi dari Pakta Warsawa ini semakin tak jelas. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 1991, perwakilan dari Uni Soviet, Bulgaria, Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia melakukan pertemuan di kota Praha, Ceko untuk menandatangani protokol resmi terkait penghentian total seluruh kegiatan dari aliansi Pakta Warsawa.